Ini adalah sebuah kisah yang sangat mengerikan dan sangat tidak masuk akal. Kisah jamaah haji asal Indonesia yang mendapatkan azab yang mengerikan saat sedang melaksanakan tawaf. Dosa apa yang membuatnya seperti itu? Apakah Allah begitu murka hingga menghukumnya menjadi seperti itu? Ternyata ada rahasia besar di balik semua itu. Semua orang akan menangis ketika mendengar akhir cerita ini. Simak terus kisahnya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Beginilah kisah lengkapnya. Di sebuah desa pesisir yang subur dan makmur, hiduplah seorang pria bernama Baskara, seorang pengusaha tambak ikan yang namanya dikenal hingga ke kota-kota besar. Dari seorang pemuda biasa yang hanya bermimpi mengubah nasib, kini ia menjelma menjadi simbol kesuksesan di desanya. Tambaknya yang luas membentang di sepanjang pantai menjadi sumber kehidupan bagi banyak keluarga yang bekerja padanya. Namun, perjalanan menuju kejayaan ini tidak mudah. Dahulu, wilayah itu hanyalah rawa-rawa yang dipenuhi semak belukar dan dihuni oleh berbagai satwa liar, termasuk ratusan ekor buaya. Penduduk desa bahkan menghindari tempat itu karena dianggap berbahaya dan tidak berguna. Tetapi bagi Baskara yang melihat lebih jauh dari sekadar kesulitan, rawa itu adalah peluang besar. Dengan tekad yang kuat, ia mulai mengubah lahan tersebut. Bermodalkan kerja keras dan sedikit uang tabungan, ia berjuang menghadapi berbagai rintangan. Ia mempelajari teknik budidaya ikan dari nol, belajar dari pengalaman para petambak sukses, dan berani mengambil risiko yang tak banyak orang berani lakukan. Butuh bertahun-tahun sebelum ia akhirnya bisa melihat hasil dari kerja kerasnya. Kini, ribuan ekor ikan berkembang biak di tambaknya, menghasilkan panen yang melimpah dan keuntungan yang luar biasa. Baskara tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga dihormati oleh masyarakat. Sikapnya yang tegas dan disiplin membuatnya menjadi sosok yang dikagumi. Ia percaya bahwa keberhasilan tidak datang secara instan, melainkan hasil dari perjuangan panjang dan kerja keras tanpa henti. Banyak pemuda desa yang ingin mengikuti jejaknya, menjadikan Baskara sebagai inspirasi dalam menjalani hidup mereka. Namun, yang membuatnya lebih dihormati bukan hanya kekayaan yang ia miliki, melainkan sifat dermawannya. Baskara tak segan membantu warga yang membutuhkan. Ia sering memberikan bantuan bagi nelayan kecil yang kesulitan, membangun fasilitas umum seperti jalan dan jembatan, bahkan mendirikan masjid agar desa mereka memiliki tempat ibadah yang layak. Bagi Baskara, kesuksesan sejati bukan hanya tentang memiliki banyak harta, tetapi juga bagaimana ia bisa berbagi dan membawa manfaat bagi orang lain. Ia ingin desanya berkembang, ingin masyarakatnya ikut merasakan kemajuan yang ia capai. Namun di balik semua kejayaan ini, ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan, masa lalunya yang kelam, yang kini mulai menghantuinya kembali. Di desa pesisir yang makmur, Baskara dikenal bukan hanya sebagai pengusaha tambak ikan yang sukses, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang dihormati dan panutan bagi banyak orang. Sikapnya yang tegas, disiplin, dan pantang menyerah membuatnya dikagumi oleh para pemuda desa. Bagi mereka, Baskara adalah bukti bahwa keberhasilan bisa diraih dengan kerja keras dan ketekunan. Namun, satu hal yang membuatnya lebih istimewa dibandingkan pengusaha lain adalah kedermawanannya. Ia tidak hanya sibuk mengumpulkan harta, tetapi juga memastikan bahwa kekayaannya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sejak awal kesuksesannya, Baskara tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang terbiasa hidup dengan penuh keterbatasan. Dulu, ia pernah merasakan sulitnya mencari makan, merasakan bagaimana pahitnya hidup dalam kemiskinan. Itu sebabnya, ketika rezekinya melimpah, ia bertekad untuk membantu mereka yang membutuhkan. Setiap bulan, ia menyisihkan sebagian keuntungannya untuk membantu warga desa, terutama mereka yang kurang mampu. Ada yang diberinya modal usaha kecil-kecilan, ada yang dibantu membangun rumah, ada pula yang ia berikan beasiswa agar bisa melanjutkan pendidikan.
Tidak hanya itu, Baskara juga membangun sebuah masjid di desanya. Ia ingin masyarakat memiliki tempat ibadah yang nyaman, tempat mereka bisa berkumpul dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Masjid itu bukan hanya menjadi tempat salat, tetapi juga pusat kegiatan sosial, tempat anak-anak belajar mengaji, dan tempat warga berkumpul dalam kebersamaan. Sebuah kesuksesan tidak ada artinya jika hanya dinikmati sendiri, begitu kata-kata yang sering ia ucapkan. Di balik sosoknya yang kuat dan berwibawa, Baskara adalah seorang suami yang penuh kasih dan seorang ayah yang penyayang. Saras, istrinya, selalu setia mendampinginya sejak awal ia merintis usaha. Saras adalah wanita yang lembut, penyabar, dan selalu memberikan dukungan tanpa syarat. Baskara sering berkata bahwa tanpa Saras, ia mungkin tidak akan menjadi seperti sekarang. Ketika usahanya masih kecil dan penuh tantangan, Saras adalah orang pertama yang selalu menguatkannya, mengingatkannya untuk tidak menyerah. Ketika Baskara menghadapi kegagalan, Saras adalah orang yang meyakinkannya bahwa masih ada harapan. Dari pernikahan mereka, lahirlah 2 anak yang menjadi pelengkap kebahagiaan mereka, Rizal dan Rika. Rizal, anak sulung mereka, kini mulai beranjak remaja. Ia tumbuh menjadi sosok yang cerdas dan berjiwa pemimpin seperti ayahnya. Sementara itu, Rika, si bungsu, adalah gadis kecil yang ceria dan selalu membawa kebahagiaan ke dalam rumah mereka. Meski sibuk dengan bisnisnya, Baskara selalu meluangkan waktu untuk keluarganya. Setiap sore, ia menyempatkan diri untuk berbincang dengan anak-anaknya. Ia sering bercerita tentang perjuangannya dalam membangun tambak, mengajarkan mereka arti kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab. Kesuksesan tidak hanya diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi dari seberapa bahagia keluarga kita. Itulah prinsip yang selalu dipegangnya. Bagi Baskara, kebahagiaan bukan hanya tentang memiliki tambak yang luas dan harta yang melimpah. Kebahagiaan sejati adalah ketika ia bisa berbagi dengan sesama, melihat senyum di wajah orang-orang yang terbantu, dan merasakan kehangatan keluarga yang selalu mendukungnya. Di desanya, ia tidak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai sosok yang murah hati dan penuh kasih sayang. Ia membuktikan bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa memberi manfaat bagi banyak orang dan tetap menjaga keluarga sebagai prioritas utama. Dan di suatu senja, ketika ia duduk di beranda rumahnya sambil menatap anak-anaknya yang bermain, Baskara tersenyum puas. Ia tahu bahwa hidupnya bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang meninggalkan jejak kebaikan yang akan dikenang selamanya. Di tengah kejayaan yang telah diraihnya, Baskara seharusnya merasa puas dan bahagia. Ia telah mencapai segala yang diimpikan oleh banyak orang. Harta berlimpah, keluarga harmonis, dan kehormatan di mata masyarakat. Namun, di balik semua itu ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Bayang-bayang masa lalu yang kelam tak pernah benar-benar pergi. Setiap malam ketika dunia terlelap dan desiran angin laut menggoyangkan dedaunan, Baskara sering terjaga. Matanya menatap langit-langit kamar, tetapi pikirannya melayang ke masa silam. Masa ketika tambak ikannya masih berupa rawa liar yang dihuni oleh penghuni aslinya. Ratusan ekor buaya. Bertahun-tahun lalu, sebelum desanya makmur dan sebelum ia menjadi sosok yang dihormati, Baskara hanyalah seorang pemuda yang penuh dengan ambisi. Ia melihat potensi besar dalam rawa luas yang selama ini dianggap tak berguna oleh warga desa. Ia bermimpi mengubahnya menjadi tambak ikan yang akan mengubah hidupnya dan kehidupan banyak orang di sekitarnya. Namun ada satu masalah besar, buaya-buaya penghuni rawa itu menjadi ancaman. Mereka telah lama hidup di sana, berkembang biak dan menjadi bagian dari ekosistem. Namun bagi Baskara, mereka adalah rintangan yang harus disingkirkan. Maka, dengan akal bulus dan hati yang dingin, ia menemukan cara untuk menyingkirkan mereka tanpa harus berhadapan langsung.
Ia menyebarkan ayam yang telah diracuni ke sekitar rawa, mengetahui bahwa buaya-buaya itu akan memangsa apapun yang mereka temukan. Satu persatu, para penghuni rawa itu tumbang. Tak berdaya, tubuh mereka menggeliat, kesakitan sebelum akhirnya mati. Dalam waktu singkat, rawa itu menjadi sunyi. Tak ada lagi mata-mata tajam yang mengintai dari dalam air. Rintangan telah disingkirkan dan tanah itu kini menjadi milik Baskara sepenuhnya. Baginya, itu adalah harga yang harus dibayar untuk meraih kesuksesan. Tapi siapa sangka harga yang sebenarnya belum benar-benar ia bayar? Kini, bertahun-tahun setelah kejadian itu, ketika tambaknya telah berkembang dan kehidupannya tampak sempurna, dosa lama itu kembali menghantui. Awalnya hanya mimpi-mimpi biasa. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, melihat bayangan buaya dalam tidurnya. Ia mencoba mengabaikan, menganggapnya sekadar ilusi akibat rasa lelah. Namun, semakin lama, mimpi-mimpi itu menjadi semakin nyata. Suatu malam, ia bermimpi berdiri di tepi tambaknya, melihat air yang tenang. Tapi tiba-tiba, dari dalam air yang gelap, mata-mata merah menyala mulai bermunculan. Puluhan, bahkan ratusan pasang mata menatapnya penuh kebencian. Dan dari dalam air terdengar suara berbisik, menyeramkan, namun jelas di telinganya, "Kami belum pergi." Baskara terbangun dengan napas tersengal. Ia merasakan jantungnya berdegup kencang, seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar mengawasinya dari kegelapan. Tanda-tanda yang mengganggu. Seiring berjalannya waktu, gangguan itu semakin nyata. Ikan-ikan di tambaknya tiba-tiba mati tanpa sebab. Para pekerja mulai bercerita tentang suara-suara aneh di malam hari. Mereka mendengar desisan dan suara air beriak, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Rizal, anaknya yang sulung, mulai mengalami mimpi yang sama. Ia menceritakan kepada ayahnya bahwa ia bermimpi melihat buaya-buaya besar mengelilingi rumah mereka dengan tatapan yang tajam dan mengancam. Baskara mulai merasa tidak tenang. Apakah ini hanya kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang datang untuk menagih balasan? Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Baskara berdiri di pinggir tambaknya, menatap air yang berkilauan. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ia menoleh ke kanan, ke kiri. Tak ada siapa-siapa, hanya desiran angin dan suara air yang tenang. Namun ketika ia menundukkan kepala untuk melihat pantulan dirinya di permukaan air, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayangan yang ia lihat di air bukan dirinya sendiri. Itu adalah sosok dengan mata reptil yang menyala dan kulit bersisik. Baskara tersentak mundur, tubuhnya bergetar hebat. Bayangan itu tersenyum kepadanya, dan saat ia berkedip, bayangan itu menghilang, meninggalkan air yang kembali tenang. Keberangkatan Baskara dan istrinya, Saras, ke Tanah Suci seharusnya menjadi perjalanan spiritual yang penuh keberkahan. Sejak muda, Baskara telah memimpikan saat di mana ia bisa menunaikan ibadah haji, berdiri di hadapan Ka'bah, dan memohon ampunan kepada Sang Pencipta. Kini, setelah bertahun-tahun bekerja keras, saat itu akhirnya tiba. Seluruh warga desa mengiringi keberangkatan mereka dengan doa. Sebagai pengusaha tambak ikan yang sukses dan seorang dermawan yang sering membantu sesama, Baskara dihormati banyak orang. Mereka percaya bahwa perjalanannya ke Mekah adalah bukti bahwa Allah telah memberkahi kehidupannya. Namun, tak ada yang tahu bahwa dalam hati kecilnya ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Dosa masa lalunya kembali berputar dalam pikirannya. Di dalam pesawat menuju Arab Saudi, Baskara duduk diam sambil menggenggam tasbih di tangannya. Saras menyadari kegelisahan suaminya. "Apa yang kau pikirkan?" tanya Saras lembut. Baskara menghela napas panjang. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa dipaksakan. "Tidak ada. Aku hanya sedikit tegang," jawabnya. Namun, dalam hatinya, ia medisi sesuatu yang buruk akan terjadi.
Sesampainya di Mekkah, Baskara dan Saras mulai menjalankan rangkaian ibadah dengan khusyuk. Mereka berdua melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah, berdoa di Hijr Ismail, dan minum air Zam-Zam. Namun, setiap kali Baskara berusaha memanjatkan doa, pikirannya selalu kembali ke rawa yang telah ia hancurkan. Di malam pertama di hotel, ia terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah gurun pasir yang luas. Dari kejauhan, seekor buaya raksasa muncul dari balik bukit pasir dan merayap perlahan ke arahnya. Matanya merah menyala, penuh dengan kebencian. "Kau telah mengambil nyawa kami." Suara menggelegar terdengar di sekelilingnya. Baskara terbangun dengan tubuh bersimbah keringat. Dadanya naik turun, napasnya memburu. Ia melihat ke samping, Saras masih terlelap. Ia memegang dadanya dan beristighfar, mencoba menenangkan dirinya. Namun, malam berikutnya, mimpi itu kembali datang. Kali ini, ia melihat dirinya sendiri berdiri di tengah rawa yang kini menjadi tambaknya. Airnya berubah menjadi merah darah, dan dari dalam air, ratusan buaya bermunculan, menatapnya dengan mata penuh dendam. Baskara semakin gelisah. Ia mencoba mengabaikan mimpi-mimpi itu, tetapi semakin hari, ia merasa tubuhnya semakin lemah. Puncak dari segala kegelisahannya terjadi pada hari ketiga di Mekkah. Hari itu, Baskara dan Saras kembali ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf sunnah. Cuaca begitu cerah, dan ribuan jamaah berbondong-bondong mengelilingi Ka'bah dengan penuh kekhusyukan. Saat Baskara mulai berjalan mengitari Ka'bah, ia tiba-tiba merasa kepalanya berdenyut hebat. Dunia di sekitarnya terasa berputar, pandangannya mulai kabur, dan suara doa dari ribuan orang terdengar semakin jauh, seperti gaung dari dunia lain. Ia berhenti sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Tapi ketika ia melihat ke bawah, kakinya mulai berubah. Kulitnya perlahan menjadi keras dan bersisik. Jemarinya menegang, berubah menjadi cakar yang kasar. "Tidak, ini tidak mungkin," bisiknya panik. Sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, tubuhnya tiba-tiba melemah. Ia jatuh tersungkur di lantai Masjidil Haram. Para jamaah di sekitarnya berteriak dan segera menjauh, menciptakan lingkaran kosong di sekelilingnya. Saras yang melihat kejadian itu langsung berlari ke arahnya. Namun, yang ia lihat membuatnya menjerit histeris. Tubuh Baskara perlahan berubah menjadi sosok yang mengerikan. Kulitnya menggelap, membentuk sisik tebal seperti reptil. Tangannya mulai memanjang, berubah menyerupai cakar. Wajahnya, moncongnya, menyerupai seekor buaya. Jamaah yang melihat kejadian itu mundur ketakutan. Bisikan-bisikan penuh ketakutan mulai terdengar. "Astagfirullah, ini azab. Na'udzubillah, apa yang terjadi padanya? Dia dikutuk." Petugas keamanan dengan sigap menghampiri, tetapi mereka pun terpaku melihat perubahan yang terjadi. Saras mencoba mendekati suaminya, tapi yang ia lihat bukan lagi wajah manusia. Ia menangis, berusaha menggenggam tangannya, tetapi Baskara menarik diri. Dalam keadaannya yang mengerikan, ia mencoba berbicara, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara serak dan geraman rendah. Namun, dengan sisa tenaga, ia akhirnya berhasil mengucapkan sesuatu. Aku telah melakukan sesuatu yang kejam." Di hadapan semua orang, ia mengaku tentang rawa, tentang buaya-buaya yang ia racuni, tentang keserakahannya yang membutakan hati. Dan saat ia selesai berbicara, air mata menetes dari matanya yang kini menyerupai reptil. Dalam kekacauan itu, seorang ulama yang telah lama tinggal di Mekkah maju ke depan. Dengan suara tenang, ia berkata, "Tanah suci adalah tempat di mana keadilan Allah ditegakkan, tetapi Allah juga Maha Pengampun. Jika engkau benar-benar bertaubat, Allah masih akan membuka pintunya untukmu." Saras menggenggam tangan suaminya dengan erat. Dengan air mata yang terus mengalir, ia berbisik, "Baskara, bertobatlah.
Mohon ampun kepadanya." Saat itu juga, Baskara bersujud di lantai Masjidil Haram. Ia menangis sejadi-jadinya, memohon ampun kepada Allah. Dengan tulus, ia mengakui segala dosanya dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Keajaiban pun terjadi. Perlahan, sisik-sisik di tubuhnya mulai memudar. Moncongnya kembali menjadi wajah manusia. Cakarnya berubah kembali menjadi tangan. Baskara menangis dalam sujudnya, bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Kembali sebagai pribadi yang berbeda setelah kejadian itu. Baskara dan Saras menyelesaikan ibadah haji mereka dengan penuh keikhlasan. Saat mereka kembali ke tanah air, Baskara bukan lagi orang yang sama. Ia menyadari bahwa kekayaan dan kesuksesan bukanlah segalanya. Yang lebih penting adalah ketulusan hati dan kejujuran dalam setiap langkah. Kini, ia tidak lagi hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai seorang yang rendah hati dan penuh kebijaksanaan. Karena ia tahu, setiap perbuatan akan selalu ada balasannya. Dan bagi Baskara, Allah telah menunjukkan keadilannya, tetapi juga kasih sayangnya. Angin malam berhembus lembut di kota Mekkah. Suasana Masjidil Haram kembali tenang setelah peristiwa menggemparkan yang terjadi pada Baskara. Tubuhnya yang semula berubah menyerupai buaya kini telah kembali seperti semula. Namun hatinya tidak lagi sama. Di depan Ka'bah, Baskara bersimpuh dalam isak tangis. Ia tak henti-hentinya memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah ia lakukan di masa lalu. Ia sadar bahwa semua yang terjadi bukanlah kebetulan. Itu adalah teguran, sebuah peringatan bahwa kesalahan yang selama ini ia anggap kecil ternyata memiliki konsekuensi besar di mata Tuhan. Di sampingnya, Saras menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia selalu tahu bahwa suaminya adalah pria pekerja keras, seorang pemimpin yang hebat di desanya. Namun, baru kali ini ia melihat suaminya begitu rapuh, begitu pasrah di hadapan Tuhan. "Baskara," bisik Saras, menggenggam tangan suaminya. Baskara menoleh, menatap istrinya dengan mata yang masih sembab. Ia menggenggam tangan Saras lebih erat, seolah mencari kekuatan dalam genggamannya. "Aku takut, Saras. Aku takut jika Allah tidak menerima tobatku," katanya dengan suara parau. Saras tersenyum lembut, meski air mata masih mengalir di pipinya. "Allah Maha Pengampun, Baskara. Jika kau benar-benar bertobat, Dia pasti akan menerima. Ini adalah kesempatan kedua yang diberikan kepadamu." Malam itu, di antara ribuan jamaah yang sedang beribadah, Baskara kembali bersujud. Ia menyerahkan seluruh kesombongan, ambisi, dan ketamakannya. Ia menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang keberhasilan duniawi, tetapi juga tentang keseimbangan, tentang bagaimana manusia harus hidup berdampingan dengan alam dan sesama. Setelah menyelesaikan ibadah haji, Baskara dan Saras kembali ke tanah air. Setibanya di desa, sambutan meriah dari warga telah menanti mereka. Banyak orang ingin mendengar kisah perjalanan spiritual mereka, namun Baskara memilih untuk tetap diam. Ia tidak ingin membanggakan perjalanan hajinya sebagai sebuah pencapaian, karena bagi dirinya, ini bukan sekadar perjalanan suci, ini adalah titik balik hidupnya. Hari-hari berikutnya, Baskara lebih banyak merenung. Ia sering duduk di tepi tambaknya, menatap air yang dulunya ia anggap sebagai sumber kekayaan, tetapi kini ia lihat sebagai sebuah ekosistem yang harus dijaga dan dihormati. Saras yang melihat perubahan suaminya merasa bahagia, meski sedikit terkejut. Suaminya kini lebih pendiam, lebih sering tersenyum, dan lebih banyak berbicara tentang kebijaksanaan daripada tentang bisnis. Suatu pagi, Baskara memanggil Rizal dan Rika, kedua anaknya, ke tepi tambak. "Ayah ingin kalian melihat sesuatu," katanya. Rizal dan Rika mengikuti ayah mereka, penasaran dengan apa yang ingin ditunjukkan. Sesampainya di tepi tambak, Baskara menunjukkan sesuatu yang membuat mereka terkejut. Sebuah area baru yang dipenuhi tanaman hijau dan kolam kecil yang tidak digunakan untuk budidaya ikan.
ayah memutuskan untuk tidak menggunakan seluruh tambak ini untuk bisnis lagi. Kita harus berbagi dengan alam. Ayah ingin rawa ini tetap menjadi rumah bagi makhluk lain yang membutuhkannya, jelasnya. Rizal mengangguk paham, sementara Rika tersenyum senang. Jadi, kita tidak hanya akan memelihara ikan, tapi juga menjaga lingkungan? Tanyanya polos. Baskara mengangguk. Betul, nak. Kita harus belajar dari kesalahan ayah di masa lalu. Kekayaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang bagaimana kita bisa berbagi dan menjaga keseimbangan. Sejak saat itu, Baskara menjadi sosok yang lebih dihormati di desanya, bukan karena kekayaannya, tetapi karena kebijaksanaannya. Ia mulai mengajarkan kepada para pemuda tentang pentingnya menjaga lingkungan, tentang bagaimana keserakahan dapat membawa kehancuran, dan bagaimana manusia harus hidup berdampingan dengan alam. Ia juga lebih aktif dalam kegiatan sosial. Sebagian besar keuntungannya kini disumbangkan untuk membangun fasilitas umum, membantu petani, dan menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu. Namun, Baskara tidak pernah melupakan dosa lamanya. Setiap hari ia berdoa agar Allah benar-benar mengampuninya, dan ia berjanji untuk menebus kesalahan itu dengan terus berbuat baik. Suatu hari, seorang pemuda desa bertanya kepadanya, "Pak Baskara, mengapa Bapak berubah begitu drastis?" Baskara tersenyum, menatap langit, lalu menjawab dengan suara tenang, "Karena aku telah melihat apa yang terjadi jika kita hanya mengejar dunia dan melupakan keseimbangan. Aku telah diberi kesempatan kedua oleh Tuhan dan aku tidak ingin menyia-nyiakannya." Baskara menghabiskan sisa hidupnya dengan penuh ketenangan. Ia tidak lagi mencari kekayaan, tetapi mencari makna dalam setiap perbuatannya. Ia menemukan kebahagiaan bukan dalam jumlah ikan yang ia panen, tetapi dalam melihat desanya berkembang dengan cara yang lebih baik dan berkelanjutan. Dan ketika akhirnya ia menutup mata untuk selamanya, ia pergi dengan damai, karena ia tahu ia telah menggunakan kesempatan keduanya dengan sebaik-baiknya. Kesuksesan yang diraih dengan cara yang salah tidak akan membawa ketenangan. Setiap perbuatan memiliki konsekuensinya, tetapi Allah selalu memberikan kesempatan bagi mereka yang benar-benar ingin berubah. Tobat bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi juga tindakan nyata untuk menebus kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak harta yang kita miliki yang akan diingat orang, tetapi seberapa besar kebaikan yang kita tinggalkan.